Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS Big Data, yaitu untuk MK analisis data besar pada mata perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Aditya Yogi Pratama dari kelas SI 21A. Di sini kita terdapat 14 pertemuan, itu dengan 14 latihan dan juga tugas-tugas. Untuk yang pertama, di sini kita buka folder pertama kita tentang pertemuan pertama. Di sini yang pertama, di pertemuan pertama kita akan membuat bagaimana melakukan pemanggilan variabel dan juga membuat variabel. Contoh yang sudah saya buat di sini ada print hello world dan juga ada variabel x yang berisi 12. Lalu kita panggil variabel dengan mengetikkan script print nilai a sama dengan x. Lalu muncul hasilnya, yaitu print dari hello world yang di atas dan juga nilai dari variabel tersebut. Lalu yang kedua, penggunaan print dan variabel. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang di atas, cuman ini ada beberapa variabel yang variabelnya itu ada fungsi penjumlahan. Seperti di sini untuk yang variabel c, yaitu a ditambah dengan b. Lalu jika kita panggil print c, otomatis print c akan menjumlahkan penjumlahan dari variabel a 12 dan juga variabel b 4, yang dimana hasilnya yaitu 16. Lalu yang kedua, ini ada penggabungan string variabel dan juga tanda koma. Jadi ketika kita panggil print, ketika kita panggil variabelnya, yaitu sini akan menghasilkan 12 ditambah 4 sama dengan 16, karena di sini ada komanya gitu. Lalu untuk yang ketiga ada penggabungan menggunakan simbol, yaitu ada D, %D untuk integer, %F untuk float, dan juga %NF, N sebagai N angka di belakang koma, dan juga %S untuk string. Di sini kita coba untuk menggunakan yang pertama simbol %D, yaitu untuk integer. Jadi ketika kita punya variabel lalu kita print, kita panggil nilai a sama dengan persen dari b, variabel b yaitu 4. Lalu yang berikutnya ini untuk menggunakan string ya. Ini stringnya kita Budi berteman dengan Anto. Lalu berikutnya di pertemuan pertama ini ada operator aritmatika, yang dimana di sini sudah berisi beberapa penjumlahan, pembagian, dan juga perkalian yang ada di script tersebut. Dan ini hasil dari operator aritmatika yang ada di atas. Nah, di sini kita ada latihan. Yang pertama itu menghitung luas persegi panjang. Di sini kita buat fungsi luas persegi panjang dengan def, yaitu variabel p dan l untuk inputannya. Di sini kita langsung bikin untuk p input masukkan nilai panjang, dan untuk l masukkan nilai lebar. Lalu kita print luas persegi panjang sama dengan kita panggil fungsi dari tadi yang sudah kita bikin tentang luas persegi panjang, yaitu di sini ada x p kali l. Jika kita masukkan nilai panjang dan nilai lebar, maka luas persegi panjang akan muncul, yaitu hasilnya 18. Nah, berikutnya sama seperti tadi, hanya saja ini kita menghitung luas segitiga, yang dimana fungsinya
kita bikin luas segitiga, yaitu ada variabel A untuk alas dan juga tinggi. Ini untuk rumus fungsi itu sendiri, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Lalu kita buat input nilai alas dan juga input nilai tinggi. Lalu kita print luas segitiga dan kita panggil fungsi dari menghitung luas segitiga. Di sini kita masukkan nilai alas 2 dan juga kita masukkan tinggi 4 dan menghasilkan luas segitiga yaitu 4. Itu untuk pertemuan pertama. Lalu kita lanjut ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua, kali ini kita membuat fungsi input. Di sini saya membuat fungsi input untuk nama, umur, jurusan dan juga IPK. Kita buat fungsi inputnya di sini dengan mengetikkan input, lalu masukkan nama Anda, masukkan umur, masukkan jurusan dan juga masukkan IPK. Lalu kita print nama Anda, lalu kita panggil variabel yang ada di atas yang sudah kita bikin inputnya. Untuk umur juga kita panggil, untuk jurusan juga kita panggil di sini, dan juga untuk IPK kita di sini. Dan ini adalah hasil dari penggunaan fungsi input. Nah, lalu di sini ada penggunaan fungsi if else. Di sini kita berikan contoh tentang bilangan tersebut genap atau ganjil, yang dimana di sini fungsinya jika if bilangan yang habis dibagi 2 sama dengan 0, maka hasil bilangannya itu genap. Tapi jika bilangan tersebut tidak habis dibagi 0, yaitu fungsi else akan ngeprint bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Berikutnya ini ada perulangan. Jadi di sini saya gunakan contoh yaitu untuk agar si sistem bisa menghitung mana yang huruf kapital dan juga huruf kecil. Nah, ini hasil dari penggunaan perulangan, yaitu jika saya masukkan nama Aditya, lalu sistem akan menjumlahkan huruf kapital yang ada di teks tersebut. Di sini ada teks kapital yaitu A dan D2. Lalu untuk sisanya itu huruf kecil ada 4. Nah, di sini kita mencoba membuat luas lingkaran, tapi di sini masih ada error. Nah, kenapa di sini masih ada error? Karena di sini menggunakan fungsi P, yang dimana fungsi P itu harus ada di library math. Maka dari itu, agar errornya tidak nampak, di sini kita tambahkan import math, yang dimana fungsi P tersebut merupakan ada di dalam library math. Nah, jika kita masukkan jari-jari, otomatis program akan menghitung dari luas lingkaran tersebut. Nah, di sini lalu berikutnya di sini kita bakal menggunakan fungsi persen 2f atau 5f. Nah, apa bedanya? Di sini kita menuliskan 5f, yang dimana nanti setelah koma akan muncul angkanya yaitu 5 digit. Nah, di sini kita coba menggunakan 2f. Jadi nanti di belakangnya itu hanya akan muncul 2 digit angka saja. Nah, lalu kita latihannya itu menggunakan fungsi raw input. Di sini saya beri contoh programnya, yaitu masukkan nama Aditya, lalu kita panggil fungsi tersebut, tanya nama yang sudah fungsi dibuat sebelumnya, lalu program akan menampilkan halo Aditya, selamat datang.
Lalu berikutnya menghitung rata-rata dari 3 bilangan yang diisikan sembarang, bisa pecahan. Nah, kita menghitung rata-rata dari 3 bilangan, yaitu di sini bilangan pertama kita masukkan 5, 8 dan juga 2. Lalu program akan menampilkan rata-rata yaitu 5 dari ketiga angka tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah menghitung dari hasil fungsi fx. Jika x adalah suatu nilai pecahan yang diisikan sembarang, di sini saya masukkan nilai x-nya yaitu 4, dimana fungsi persamaannya jadi sebagai berikut dan menghasilkan hasilnya yaitu 139,75. Baik, itu untuk pertemuan 2. Lalu kita lanjut ke pertemuan 3. Data yang nanti bakal kita panggil di program. Nah, untuk yang pertemuan 3 ini kita menggunakan fungsi yaitu membuat plotting data yaitu pada sumbu koordinat. Saya buat dulu garis koordinatnya ya, yaitu dengan mengimport matplotlib, yaitu untuk membuat gambar seperti ini. Dan untuk range-nya kita buat dari 25 sampai 10. Jadi kita tulis saja 0,10 dan juga 0,25 untuk sumbu koordinat x dan juga sumbu koordinat y. Untuk menampilkan data-data dari sumbu koordinat tersebut, kita buat program seperti berikut ini, yaitu dari PLT aksis itu untuk yang diagram ininya nih, yang sumbu koordinat x dan y, sedangkan PLT plot itu untuk titik-titik dari hasil data koordinatnya. Itu kita tampilkan, kita buat data koordinat sebagai berikut. Lalu kita tampilkan gambar tersebut dengan PLT titik show dalam kurung. Lalu kita membuat garis nih pada titik koordinat di atas. Jadi kita buatkan garisnya, jadi bukan dengan titik-titik seperti tadi. Nah, kita buat garis seperti ini. Gimana caranya? Nah, tadi ketika PLT plot kita ada terakhir itu diberi titik 2 GS. Nah, ketika kita mau membuat garis, cukup tinggal dihapus saja GS-nya, maka akan menampilkan berbentuk garis, bukan berupa titik-titik. Nah, berikutnya kita akan membuat nama nih pada sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Itu kita tambahkan PLT X label. Jadi untuk menamakan label dari X-nya, di sini kita namakan actual birth weight. Lalu yang untuk Y-nya estimate birth weight. Lalu langsung kita tampilkan saja dengan menjalankan PLT show. Nah, berikutnya kita manajemen data file CSV. Nah, di sini saya impor dataset dari drive yang sudah saya buat tadi tentang data 3 CSV. Di sini sudah saya masukkan di drive data 3-nya. Nah, ketika kita menampilkan dataset dari case-nya, di situ akan menampilkan nilai UTS dan juga nilai UAS, karena di dalamnya tuh berisi nilai UTS dan juga nilai UAS. Nah, berikutnya itu scatter plot data. Di sini kita gunakan file data yaitu yang ada di drive insurance.csv. Di sini saya masukkan file tersebut. Nah, untuk kita panggil, itu cara memanggilnya yaitu dengan mengetikkan insurance data pdread csv, lalu kita panggil insurance. Nah, berikutnya untuk menampilkan scatter plotnya dari
data-data yang sudah kita buat di dalam insurance ini, yaitu dengan mengetikkan SNS getter quote X insurance data BMI, lalu muncul BMI dari data-data tersebut tentang sebarannya. Lalu berikutnya menampilkan plot data kategori dari salah satu variabel aja nih. Nah, di sini muncul BMI dari data-data yang perokok. Nah, ini data-data yang perokok menunjukkan pada gambar yang biru, sedangkan BMI yang tidak perokok itu pada BMI yang bawah. Baik, itulah untuk pertemuan ketiga. Lalu kita lanjut ke pertemuan keempat. github.twin.project.twin.kit. Hanya saja ketika saya mencoba menginstal, berikutnya kita akan melakukan crawling data untuk buat minyak goreng untuk bulan Februari. Nah, ketika saya melakukan clone di web tersebut ya, di sini terdapat error dan saya belum menemukan solusi dari error tersebut. Jadi ketika saya panggil program berikutnya untuk data time dari tanggal 1 bulan 2 dan juga 2022 itu tidak muncul dan error. Saya belum menemukan solusi dari masalah tersebut, jadi saya skip dulu. Berikutnya untuk pertemuan ke-5. Shop, lalu kita ketikkan HTML teksnya seperti berikut dan kita panggil. Nah, sini print shop ini menampilkan teks hasilnya, tapi dibawa juga dengan H1-nya ini, serta teks di dalamnya itu ikut di print. Sedangkan untuk print shop H1 itu hanya di dalamnya saja, ininya saja nih, tidak dibawa dengan H1-nya. Sedangkan untuk print shop A itu akan menampilkan dengan membawa ref-nya. Tapi ketika print shop text itu hanya menampilkan isi teks di dalamnya saja. Begitupun sama dengan print shop ref, akan menampilkan link yang dituju di dalam ref-nya, yaitu webhook.html. Nah, kita coba berikutnya ambil dari file web1.html. Di sini sudah saya taruh file web1.html, yang dimana dalam itu terdapat paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Jadi kita hanya ambil teks dari paragrafnya saja. Untuk find, untuk menemukan dan mengambil hanya data yang ditarget saja. Sedangkan untuk find all, menemukan data dan mengambil seluruh data. Nah, di sini kita akan mencoba membuka halaman https detik.com dan kita akan menampilkan bagian terpopuler saja. Jadi kita ringkas. Dengan cara menggunakan program
program di S-Find dan juga kita ambil hanya judulnya saja. Nah, jadi hasilnya itu akan seperti ini. Jadi kita akan mengambil dari berita terpopuler hari ini tapi hanya judulnya saja. Seperti judulnya sini ada contoh potret pembunuh Sandi saat ditangkap polisi dan juga lain-lain. Lalu berikutnya menggunakan file tabel HTML, lalu buat file baru. Nah, sini kita sudah buat file HTML-nya, sudah saya taruh di drive. Nah, dimana di dalam drive ini berisi tunjangan-tunjangan dari bagian-bagian tertentu, jabatan-jabatan tertentu. Lalu kita panggil jabatannya apa dan juga langsung kita tunjangannya berapa. Lalu inilah hasil dari program tersebut, di mana direktur tunjangan memiliki tunjangan, bagian direktur memiliki tunjangan 1.500.000, kabak yaitu 1 juta. Terus pelan Lalu berikutnya untuk program ini kita coba, saya masih error dan juga belum menemukan solusinya. Lalu kita lanjut saja ke pertemuan ke-6. belum bisa masuk, nanti minta kerja kan lu pintar. Kita sama Odi. MySQL-nya di sini masih mengalami error ya. Dan ketika saya coba betulkan, di sini saya masih kendala perihal gimana mengkonekkan data dari Google Colab ke database-nya, teman-teman. Jadi langsung kita skip aja dan kita lanjut ke pertemuan ke-7. Ibu-ibu dah tadi dia tumbler, terus ngeborong kan beli tumbler 2 kopi kenangan, 4 kopi kenangan, terus satu lagi itu ID. Berikutnya kita akan melakukan tahap processing data untuk dari data kosong, dimana kita punya file yang seperti sebelumnya yaitu insurance.cff, kita panggil di Google Drive, lalu kita panggil datasetnya. Ini kita munculkan datasetnya, itu ada tentang data kelamin, BMI, itu tentang dan juga regionnya. Lalu kita panggil nih data yang missingnya itu ada apa aja di dalamnya tersebut. Untuk data missing itu ditandakan dengan data yang berisi NaN. Kita panggil untuk dataset is-nullnya, itu untuk yang jenis kelamin seperti ini kita ada 1 untuk di bagian kelamin. Nah, di bagian ini ada 1 dan juga di BMI ada 1 data missingnya, dan di region ada 2. Nah, berikutnya
Selanjutnya kita coba pada data 3 yang berisi nilai UTS dan juga nilai UASnya. Di sini juga terdapat data missingnya, yaitu pada data UTS ada 1 dan juga data UASnya ada 1. Nah, kita berikan nih tanda untuk yang data missingnya dengan tanda pagar. Kita gunakan program berikut, data filna lalu dalam kurung pagar. Jadi data-data yang missing tadi akan berubah menjadi nilai pagar. Nah, di sini kita coba buat dataset baru yang berisi berat, nama, berat dan juga tinggi. Kita masukkan nilainya sebagai berikut. Lalu kita panggil datasetnya. Nah, di sini masih terdapat dataset yang missing juga nih. Nah, kita coba untuk isi data dari berat yang masih missing itu dengan nilai rata-rata dengan program seperti berikut. Nah, jadi nilai yang tadinya Yuli masih kosong, kita gunakan rata-rata dari keseluruhan berat. Sama halnya dengan yang tinggi, kita juga isi data kosongnya dengan nilai rata-ratanya. Nah, berikutnya untuk tahapan cache folding dari filtering dan juga tokenize dan steaming ini kita masih belum jalan programnya. Tapi di sini hasilnya nanti ketika untuk fungsi cache folding ini akan menampilkan keseluruhan teks dalam dokumen. Nah, sedangkan filtering itu akan mengambil kata-kata penting dari hasilnya. Sedangkan steaming itu memperkecil jumlah indeksnya. Dan juga untuk tokenizing yaitu tahap pemotongan string dan juga sekumpulan karakter dalam suatu teks. Karena masih error, di sini kita lanjut aja ke pertemuan 8. Di sini kita punya data 100 sales record. Sedikit kendala ya, untuk filenya itu tidak bisa dibuka. Coba kita buka dulu untuk pertemuan 9. Tentang deskriptif statistik, kita coba baca data dari CSF yang sudah kita masukkan di drive, yaitu tentang grain size. Kita import pandas agar bisa membaca dari file tersebut. Lalu kita tampilkan data tersebut. Nah, sini masih terdapat beberapa data
hanya datasetnya saja, yang dimana dari jumlah kolom dan juga jumlah baris. Ini terdapat jumlah barisnya 48 dan juga kolomnya ada 8. Lalu kita tampilkan data kolomsnya. Itu data kolomsnya itu yang berjumlah 8, yang berisi gender, FSIQ, VIQ, PIQ, weight, dan juga MRI. Nah, di sini juga kita bisa panggil data dari gendernya saja. Jadi akan menampilkan data dari gendernya saja, yaitu male dan female. Nah, kita juga bisa menghitung ukurannya nih dari min, yaitu dari kolom yang hanya kolom VIQ-nya saja. Itu ketika kita ingin mengukur rata-ratanya, kita gunakan program seperti berikut dan akan menghasilkan nilai rata-rata min, yaitu 112. Sedangkan untuk median dari kolom VIQ-nya yaitu 113. Nah, sedangkan nilai minimal dari gender dan juga female-nya itu ada 71. Kan sekarang lagi ada promo, jadi untuk 2000. Silakan untuk menentukan ukuran sebaran data, kita panggil dulu data tersebut. Payment cuma jualnya doang. Lalu setelah itu kita buat coding untuk rumus deviasi standar seperti berikut. Yang lain Misal akan dicari nilai deviasi standar dan variabel VIQ dengan cara membuat inisiasi variabel tersebut, dan setelah itu kita berikan fungsi deviasi standar yang sudah didefinisikan. Gak apa-apa, gak akan diganti. Nah, berikutnya kita plotting data. Plotting data dari MRI-nya, dari weight dan juga height. Dicuri yang kecil, yang kecil, apa yang dicuri yang plastik. Baik, itulah untuk pertemuan 9. Lalu kita lanjut ke pertemuan 10. 2000 mili. Satunya 2000 mili. Bukan 2000 mili. Soalnya kan dicuri yang cuma ada 2. Jadi kepakai 1 sama simple sirup, 1 lagi kepakai itu. Tadinya itu juga dipakai. Tadinya pakai dicuri yang bersih itu 2. Tapi sekarang pakai plastik. Untuk pertemuan 10 kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana caranya clustering. Di sini kita buat scatternya, yaitu berupa tampilan data dari sampel yang kita buat, yaitu berjumlah 300 dari datasetnya. Dari dataset ini nih, Scholar. Lalu untuk kita tampilkan dari hasil elbow metodenya, kita tampilkan. Algoritmanya untuk mengambilkan elbow method tersebut. Untuk berikutnya kita gunakan file dari brand size yang sudah kita upload tadi di drive. Kita panggil data headnya saja, lalu kita panggil data pilotnya, akan menampilkan hasil array sebagai berikut. Ini hasil dari yang FSIQ dan juga VIQ, data kedua dan juga data ketiga. Nah, kita tampilkan juga dendrogramnya dan akan menghasilkan dendrogram sebagai berikut. Untuk yang terakhir ini masih mengalami error untuk pertemuan 10 tentang model
agglomerative clusteringnya. Lalu kita lanjut ke pertemuan 11. Klasifikasi, di mana kita di sini menggunakan dataset dari file iris.csv yang sudah kita masukkan di Drive. Tampilkan dari datasetnya sebagai berikut. Nah, di sini kita akan mencoba mendrop kolom 1. Di sini kita mendrop kolom dari ID. Ini ada ID 1345, lalu kita drop ID tersebut. Nah, lalu kita tampilkan data dari X-nya, dari arahnya tersebut, mulai dari sini sampai sini. Untuk spesiesnya tidak kita tampilkan. Lalu ini untuk Y-nya, itu untuk file spesiesnya. Ada iris setosa dan juga ada iris virginica. Kita akan coba bandingkan data receiver-nya, yaitu dengan SVC dan juga KNN untuk perbandingannya. Dari SVC prediction-nya yaitu sebagai berikut, dan juga KNN prediction-nya sebagai berikut. Nah, ini kita coba buat data dari gaji, nama, dan juga tanggal masuk, dan juga job titelnya dari tersebut. Lalu kita tampilkan datasetnya. Lalu kita coba drop kolom nama, nick, dan juga tanggal masuk, yang mana hanya tersisa gaji, job ID, dan juga job title. Kita panggil dari data X-nya saja. Lalu untuk data Y-nya yaitu kita panggil untuk tentang job title-nya saja. Nah, ini salah satu perbandingan antara SVC prediction-nya dan juga KNN prediction-nya. Ini untuk hasil dari SVC prediction, dan juga ini untuk hasil dari KNN prediction. Untuk berikutnya kita lanjut ke pertemuan 12.
pertemuan 12 ini kita akan memvisualisasikan dari Panda dan juga plottingnya ya. Itu kita import file dari iris CSF nya, lalu kita tampilkan dari data-data tersebut, yaitu untuk SVC nya. Ini juga terdapat linear SVC nya. Lalu kita coba import lagi data dari iris.csv nya. Latihan dari pertemuan 12. Kita coba tampilkan juga plot datanya, yaitu sebagai berikut. Itu untuk latihan dari pertemuan 12. Kalau kita lanjut ke pertemuan ke-13, kita lanjut ke pertemuan 13. Dia rame nanti, dia rame bisa. Katanya itu kenal sama si bang. Katanya dulu tadinya pas lambat, iya. Katanya itu tadinya pas lambat, iya. Terus katanya nanya-nanya. Nah, untuk pertemuan 13 ini kita akan melakukan visualisasi dengan Seaborn. Kita import library-library yang dibutuhkan, yaitu NumPy, Pandas, dan juga Seaborn. Lalu kita tampilkan data dari brand size yang akan kita visualisasikan. Ini untuk info dari data-data tersebut, dan kita tampilkan scatter plot dari VIQ dan juga MRI icon-nya. Lalu kita buat juga berbentuk line plotnya seperti berikut, dan ini untuk data menggunakan visualisasi pair plotnya. Nah, kita coba buat juga untuk nilai MRI icon dan juga weight-nya dengan replotnya. Lalu di sini kita ada tugas dari pertemuan 13. Kita coba dengan data yang iris.csv. Kita tampilkan untuk scatter plotnya dari data sepal line CM dan juga sepal width CM-nya. Nah, di sini kita tampilkan juga line plot dari sepal CM dan juga sepal width CM dari data irisnya. Nah, ini untuk data tampilan displotnya dari data iris.csv. Nah, berikutnya kita coba untuk visualisasiin data dari penguins._size.csv nya. Kita unduh library yang dibutuhkannya. Lalu kita coba cari data yang missingnya. Di sini ada beberapa data missing, yaitu ada 10, 11, 12, ada 18 data missing dari tiap-tiap kolom. Kita coba ganti menggunakan nilai min, nilai rata-ratanya. Itu berapa?
coba kita ganti nilai-nilai yang tadi sudah missing, kita ganti dengan nilai rata-rata dan kita tampilkan langsung scatter plot ini dari Coleman length dan juga Coleman depth nih. Nah, ini untuk line plotnya, dan juga ini untuk displot dari penguin, file penguin tadi. Itu untuk pertemuan 13. Lalu kita lanjut lagi ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 14. Kotak. Kalau kopi ini nggak pernah lihat kopi kenangan. Iya, kalau di Bandung nggak pernah lihat kopi kenangan. Kemarin apa? Meetingan, sampai meeting. Nggak pernah, sebelah sabangnya. Nggak pernah lihat. Lewat toiletnya. Nah, untuk pertemuan 14 ini kita menggunakan file netflix.data.csv yang sudah kita upload di Drive. Dan sini kita akan menampilkan hasil dari scatter plotnya. Sini harusnya ada ini ya, visual data yang menampilkan jumlah konten berdasarkan ratingnya, itu bentuk tabel yang berbentuk diagram batang, hanya saja masih error. Jadi kita tampilkan SNX scatter plotnya dan juga line plotnya saja, serta rate plot, bar plot, dan untuk faktor plotnya juga kita masih error. Jadi segini saja untuk pertemuan 14-nya. Sekian untuk presentasi project MK Big Data Analysis ini dari pertemuan 1 sampai 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.